Hai anak-anak, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Bu Mei. Ibu berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat. Pada kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyaksikan sebuah drama cerita rakyat. Drama ini akan dibawakan oleh anak-anak kelas 4 SD Nasional Alamanda. Penasaran melihat akting mereka? Mari kita saksikan bersama-sama drama tentang cerita rakyat. Bawang merah dan bawang putih. Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Hingga pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tidak ada di rumah, Bawang Putih! Apa Bu? Hei Bawang Putih, kau jangan bermalam-malam saja. Sana cepat, bersih-bersih dan bersih semua. Baiklah Bu. pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak kejadian tersebut, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kau sudah belajar. Bangun pagi-pagi, siapkan makanan, beres-beres tempat belajar. Sudah cukup? Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut.
Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Dari mana saja kamu belum pulang? Ibu, maafkan aku. Aku tidak sengaja menemukan pakaian ibu ke dalam sungai. Apa katamu? Ya, salah Willy. Cepat saya baju itu dan jangan lupa sebelum kamu kembali. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Wah, kamu sudah pulang. Aku pasti kemalaman bisa pulang. Wah, di sana ada rumah. Aku akan minta rumah di sana. Ini siapa ada di dalam? Siapa ada di rumah? Ada apa di sini? Saya Bawang Putih, Nek. Saya kesini sedang mencari pakaian istri saya yang masih di sungai. Saat ini saya menemukan untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini, Nek? Kalau batu itu, aku belum menemukan. Akan aku kembalikan padamu saat jelas saya siapa. Kamu harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Aku setuju. Asalkan nenek mau memberikan pakaian itu kepadaku. Nah, kau selalu menepati janjimu. Dan aku akan menepati janjimu. Ini, aku belajar pakaian itu di sini. Dan ini punya dua golong. Inilah seorang ini untukmu. Aku sudah selesai saja, Nek. Ini suara ini. Ambillah. Terima kasih, Nek. Aku pamit dulu ya. Bawang Putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Ibu, aku sudah pulang. Aku sudah membawakan pakaian ibu. Bawakan kemana? Ibu, saya bukti apa yang kau bawa itu? Ini botol, Bu. Pergilah kau sekarang. Baiklah, Bu. Aku berangkat dulu. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengupas labu, pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada Bawang Putih. Mas, ini Mas. Ibu, aku menemukan Mas setelah memegang dua labu ini. Hai Bawang Putih, dari mana kau mendapatkan emas itu? Aku mendapatkan mata ini dari dalam buah labu yang disimpan orang-orang nenek di dalam hutan. Ketika aku sedang mencari pakaian ibu. Begitu mendengar cerita dari Bawang Putih, Bawang Merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, Bawang Merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih.
bawang putih. Baiklah di sana. Ini sih nenek tua. Ada apa nak? Apa yang melihat baju yang menutup beberapa saat yang lalu? Aku melihat baju beberapa saat yang lalu. Saya sedang suka. Akan aku kembalikan pada kita berusaha. Kalau masalah hari ini di sini, selama beberapa waktu, baik nenek, aku akan menjadi kata-katamu. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Hingga tibalah saatnya bawang merah hendak pulang. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk ke warung membeli makanan. Begitu bawang putih sudah tidak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan ular-ular yang berbisa yang langsung menyerang mereka hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Mari kita belah buah labu ini. Ya, ular! Keserakahan mereka membawa mereka dalam malapetaka. Sementara itu bawang putih hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek tua itu membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti.